Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Hendri akan melanjutkan dari presentasi dari manajemen constraint kelompok 3 PIC. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada line proses serta constraint manajemen. Nah, line proses itu apa sih? Line proses itu seperti assembly line punya urutan kerja tetap dengan volume output yang tinggi dan juga rentan terhadap imbalance karena kapasitas antar stasiun, sehingga constraint yang muncul biasanya ketika satu stasiun lebih lambat atau menyebabkan idle time di stasiun lain, sehingga throughput pun rendah secara keseluruhan dan menyebabkan constraint. Nah, apa saja sih di dalam line proses itu? Line proses itu terbagi menjadi tiga. Ada line balancing yang merupakan pekerjaan dari satu stasiun lainnya dalam suatu proses lini untuk mencapai tingkat output yang diinginkan dengan jumlah stasiun kerja yang paling sedikit. Nah, selanjutnya ada work element. Work element atau elemen kerja ini merupakan satuan kerja terkecil yang dimana dia dapat melakukannya secara mandiri. Lalu ada immediate predecessor atau elemen pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum elemen berikutnya dapat dimulai. Nah, selanjutnya ada precedence diagram. Precedence diagram ini merupakan diagram yang memungkinkan seseorang untuk bisa memvisualisasikan pendahulunya langsung secara baik. Elemen-elemen pekerjaan ini ditandai dengan adanya lingkaran, waktu yang dibutuhkan, serta pekerjaan yang ditunjukkan di bawah setiap lingkaran. Nah, ada contoh di sebelah, yaitu gambar A dan gambar B atau gambar atas dan gambar bawah. Nah, lingkaran itu artinya task, sedangkan panah itu urutan wajib. Contoh, big broadcaster yang di gambar bawah ini ada 10 task. Nah, totalnya itu sekitar 224 detik. Nah, fungsinya ini adalah untuk pengelompokan elemen tanpa langgar precedence. Nah, dalam precedence diagram ini ada yang namanya activity on node atau on network yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk membuat diagram jaringan, di mana node ini mewakili aktivitas dan busur mewakili hubungan prioritas di antara aktivitas tersebut. Oke, kita next slide. Lalu ada lane balancing serta theoretical minimum. Lane balancing ini merupakan waktu maksimum yang diperbolehkan untuk pengerjaan pada satu unit di setiap stasiun. Nah, artinya di sini pada setiap stasiun mempunyai batas waktu atau max time untuk mengerjakan satu unit. Nah, gimana sih cara menghitung lane balancing ini? Cara menghitung lane balancing ialah C atau cycle time in hours per unit sama dengan 1/desired output rate in unit per house. Kita kasih contoh. Jika suatu line output memiliki rata-rata 60 unit per jam, maka cycle time-nya ialah 1/60 jam per unit atau 1 menit. Kita lanjut kepada theoretical minimum. Theoretical minimum ini atau minimal patokan jumlah stasiun terkecil yang mungkin terjadi. Nah, ini bisa terjadi di mana kalau total waktu yang dibutuhkan untuk melatih setiap unit atau jumlah semua waktu standar elemen kerja dibagi dengan waktu siklus. Di mana cara menghitung TM? TM itu bisa kita hitung dengan delta T atau total waktu dari awal hingga akhir dari assemble setiap unit dibagi dengan cycle time. Contohnya kita bisa hitung dari sini. Nah, ada soal nih yang saya berikan. Jika rata-rata atau delta waktu work element itu 15 menit dan
cycle time itu 1 menit, maka TM-nya ini atau theoretical minimum ini sama dengan 15/1, yang artinya 15 stasiun. Nah, ada banyak nilai fraksional untuk TM, dan kita bisa jelajahi lebih lanjut karena fraksional stasiun ini sangat memungkinkan berbeda-beda. Oke, selanjutnya ada teknik line balancing atau teknik untuk menghitung setiap line balancing. Nah, teknik line balancing ini biasanya kita pakai heuristik untuk basic elemen ke stasiun agar cycle time bisa penuh, agar stasiun itu lebih kecil dari cycle time dan bisa mematuhi precedence, sehingga kita bisa menciptakan trial and error untuk optimal. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam teknik line balancing ini? Pertama ada long swap. Kita harus memperhatikan kerja yang terpanjang. Kedua, kita bisa memperhatikan elemen waktu, elemen time loss atau elemen waktu yang sangat panjang. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat ada follow sludge atau jalur terpanjang. Seperti yang ada di gambar di samping, kita bisa melihat bahwa jalur terpanjang itu ada pada gambar ACFI. Dan selanjutnya ada rank positional wide. Jika rank positional wide itu biasanya kita perlukan kalau long sword, elemen time loss, dan follower sludge itu mempunyai nilai yang sama. Nah, kita kasih contoh nih, pemutusan heuristik decision atau keputusan dari menggunakan teknik heuristik. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri di stasiun 1. Kita mulai dari stasiun 1A ya. Nah, A ini kan terpecah menjadi dua nih, ada A ke B, ada A ke C. Nah, kita di sini bisa langsung lihat dari A ke B, lalu B ke D atau E. Kita sudah bisa lihat bahwa longsword atau waktu pengerjaan terpanjang itu ada di B ke D, bukan dari D ke H, bukan dari E ke H, sehingga kita langsung ambil saja A, B, D, H. Kita tidak mengambil A, B, E, E karena dari D ke H lebih lama atau lebih panjang waktunya dibanding E ke H, yaitu 40 detik D ke H, sedangkan E hanya 6 detik dari E ke H. Nah, sedangkan di stasiun A ke C itu kita bisa melihat ada A, C, F, I. Kenapa ACFI bukan ACFG? Karena ya waktu pengerjaan di F itu lebih lama dibanding waktu pengerjaan di G, sehingga kita sudah bisa langsung membuat keputusan. Nah, untuk yang terakhir nih ada elevate constraint dan rebalancing, di mana elevate constraint itu biasanya dilakukan agar bottleneck melalui tambah kapasitas, atau kita bisa menerapkan DBR atau drum buffer rock yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di slide sebelumnya untuk memphasing flow yang lebih baik. Nah, kita juga bisa melakukan rebalancing, yang dimana rebalancing ini kita perlukan saat demand mix berubah atau permintaan campurannya berubah, output rate naik. Nah, kita bisa melihat nih dari contoh kasus Chrysler yang kelompok kita telah jelaskan di awal tadi. Nah, Chrysler ini melakukan elevate constraint dan melakukan rebalancing sehingga dia bisa menghemat jutaan via simulasi. Nah, tentu dong dari elevate constraint dan rebalancing ini kita mempunyai pertimbangan. Pertama ada mix model lines atau campuran model dari setiap jalur. Kedua ada behavioral factor atau faktor-faktor kepercayaan seperti worker satisfaction. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada contoh tentang elevate constraint dan rebalancing yang sebelumnya juga sudah dipaparkan oleh rekan saya, mulai dari ada material, nilai schedule,
Lalu ada proses capacity, yang dimana ini bukan proses constraint. Nah, di sini ada proses constraint setelahnya, yaitu time buffer inventory, yang merupakan constraint buffer. Nah, sedangkan dari material yang awal ke time buffer ini merupakan drop. Nah, disinilah teori DBR atau drum buffer bisa kita terapkan. Kita lihat selanjutnya, setelah time buffer inventory, kita menemukan drumnya, yaitu CCR atau bottleneck. Karena proses B memiliki kapasitas 500 unit per week. Kenapa kita bisa kita nggak ada bottleneck? Karena kita sudah melakukan non constraint di proses A-nya. Tapi selanjutnya di proses C ada kenaikan kapasitas. Kita masih memiliki kelebihan tetap 100 sehingga tidak terjadi bottleneck. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan bila ada yang ditanyakan dipersilahkan. Terima kasih.